Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman, amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, para sesepuh, jamaah Masjid As-Salam, mudah-mudahan kita semua selalu berada di dalam hidayah Allah. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan, kekuatan, terutama di dalam menjalankan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita juga berharap kita selalu terhindar dari segala macam musibah, terutama musibah penyakit Covid-19 ini. Kita, keluarga kita, anak kita semuanya sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa pula, marilah selalu kita ucapkan salawat dan salam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan salawat kita insyaallah akan menjadi syafaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ayuhal hadirun, saya sering lewat di daerah sini ya, Masjid As-Salam. Pernah khutbah di belakangnya apa? Al-Amin. Kalau sama Ustadz Selamat ini kawan kecil, Pak. Saya besar, dia masih kecil. Ketemu waktu di mana, Ustadz? Madrasah. Jadi kita kenalan dulu ya. Saya ini dulu di madrasah di Darul Muttaqin di Pasar Kuto. Ibu Pasar Kuto tahu ya? Nah, di depan Pasar Kuto itu ada wong jual nasi minyak. Ya. Bapak Ibu pernah ada makan situ? Nah, itu rumah mertua kita. Nah, depan masjid itu ada yang jual nasi minyak, itu rumah mertua. Jadi kita ini orang dari daerah Kuto, Pak, asalnya. Wong Ayib. Ketemu sama Ustadz Selamat ini di madrasah. Kami semuanya ini murid dari Ustadz Ali Umar Thoyib Palembang, almarhum ya. Mudah-mudahan Allah memberikan rahmat dan maghfirah kepada beliau, amin. Ketemu lagi tahun berapa, Ustadz? 2014. Lah tua ketemunya itu. Tidak keciren kami dulu, Pak. Tidak keciren. Dia jadi mahasiswa, kebetulan aku ngajarnya. Cerita akhirnya ketemu lah di situ, ngobrol lagi, akhirnya buka lagi kenangan masa lalu. Nah, kira-kira gitu. Betapa semuanya ini cepat berlalu, Pak ya. Tahu-tahu kita ini sudah umur 40-50, Pak. Saya kemarin tanggal 28 baru umur 49. Tanggal 28 Oktober, Sumpah Pemuda. Pengen jadi muda terus masan gitu kan. Ditanya umur berapa umurnya? 28. Maksudnya itu tanggal 28 Oktober. Nah, kalau bicara masalah umur, masalah waktu, memang kita ini macam teduk ya. Macam teduk tu bangun. Nah, lah besar artinya. Sudah punya anak. Ibu-ibu besok lah nak ngantin kena anak kita ternyata. Kalau sudah nginjak umur 45 tahun, pikiran kita beda. Nengok uang punya cucung, kita pengen punya cucung juga ya tak, Pak? Pengen punya cucung juga. Dan kalau kita tanya sama orang, mak mano perasaannya punya cucung, itu tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata, Pak.
Jingok cucung kita tuh rasanya senang nih. Apalagi kita pacak tidur sebelah cucung. Kata wong tua yang punya cucung. Kalau saya belum, Pak. Anak-anak masih kecil, baru masih sekolah SMA. Jadi memang ayuhal hadirun, kita memang hidup sekarang ini luar biasa. Waktu terlalu cepat berlalu. Kita masih tidak tahu apa yang sudah kita lakukan. Anak kita masih kecil, sekarang sudah besar. Pengennya masih kecil lagi anak tuh. Rasanya masih pengen digendong, Pak. Anak kita tuh masih pengen kita gendong. Saking kita punya kehidupan yang cepat berlalu. Nah, ayuhal hadirun al-kiram, bapak-bapak dan ibu-ibu, ada satu doa. Nah, ibu-ibu mau doa nggak, ibu-ibu? Mau nggak doanya? Doa untuk selamat di dunia dan akhirat. Doa untuk selamat di dunia dan akhirat. Doa ini sering kita baca. Dan kalau dibaca doa ini biasanya selesai acara. Nah, doa apa itu? Doa sapu jagat. Allahu a'lam ngapo disebut sapu jagat. Doa ini doa pamungkas. Kalau ada kondangan acara di gedung, wong baca doa, panjang-panjanglah baca doa. Kalau sudah tersebut doa ini, sudah perasaan kita lah senang lah itu. Alhamdulillah selesai juga akhirnya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah, doa ini ada di dalam Al-Qur'an. Cuman menarik. Al-Qur'an menceritakan doa ini dalam 2 ayat. Ya. Al-Quran menyebutkan doa ini dalam 2 ayat. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan di ayat pertamanya, "Faminan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa ma lahu fil akhirati min khalaq." Kata Al-Quran macam ini, Pak, Ibu. Ada manusia yang minta Rabbana atina fid dunya saja. Minta baik dunia baik, Pak. Kalau Al-Qur'annya macam itu kan. Ada di antara manusia yang minta kebaikan di dunia. Kata Allah, oh mereka tak dapat kebaikan di akhirat. Tak dapat bagian di akhirat, minta dunia baik. Faminan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Di antara manusia ada yang minta kebaikan di dunia, maka mereka tidak dapat bagian di akhirat. Nah, dilanjutkan lagi ayatnya, wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Dan di antara manusia juga ada yang minta kebaikan di dunia, ada yang minta kebaikan di akhirat, dan minta dihindari dari siksa api neraka. Jadi maksud ayat ini, Bapak dan Ibu sekalian, kita disuruh minta galo-galonya. Kita disuruh minta galo-galonya. Dunia minta bagus, akhirat minta bagus. Nah, ibu-ibu sekalian, bapak-bapak sekalian, saya pernah nulis artikel di koran, judulnya Beragama Nak Lemak Galo. Nah, itu judulnya. Sering saya share sama kawan-kawan. Judul ini diawali dari sebuah dialog. Tanya jawab, kita galak di warung, Pak, masih kecil dulu. Kalau masih kecil dulu kadang-kadang ditanya sama kawan, kau nak senang di dunia apa nak susah di akhirat, pilihlah. Gitu kan? Kadang-kadang diceritakan macam ini, lemaklah jadi kaya di dunia apa miskin di akhirat. Lemaklah banyak duit apa dikubur disiksa. Dijuk pilihan 2 kok itu. Nah, kita dah galak milih yang susah. Kita jawab, aku pengen kaya di dunia, selamat di akhirat.
Iji wong tuh di dunia kaya, mati masuk surga. Nah, macam itu kan. Ternyata dua ini disuruh oleh Quran. Kita minta hidup di dunia baik, minta di akhirat baik. Minta di dunia jadi orang sukses, di akhirat jadi orang sukses. Minta punya anak baik, minta punya laki baik. Maksudnya itu apa? Kalau kita minta sama Tuhan, mintalah banyak-banyak, jangan dikit-dikit. Minta sama Tuhan tuh jangan dikit-dikit, minta banyak-banyak. Ya Allah, berikan aku rezeki sehari jadilah. Nah, jangan sehari ini, mintalah seumur hidup. Ya Allah, unjuklah aku nina duit misalnya. Aku nak beli rumah untuk anak aku sikok jadilah, padahal anaknya banyak misalnya. Istilahnya Bapak dan Ibu sekalian, kalau kita berbicara tentang harapan, Al-Quran mengajarkan kita harus punya harapan yang besar. Punya harapan yang besar. Harapan ini namanya dalam bahasa Arab disebut dengan ar-roja. Kita memang disuruh harus punya harapan. Harapan baik di dunia dan harapan baik di akhirat. Al-Quran mengajarkan kita optimis. Ibu-ibu ya, Al-Quran mengajarkan kita optimis. Kalau optimis itu biasanya semangat. Nyari duit optimis itu semangat. Pasti hari ini dapat untung, pasti laku. Pegawai alhamdulillah insya Allah pasti kita diterima. Pasti ada keyakinan. Wong yang beraktivitas dengan segala keyakinan, dia pasti berhasil. Paling tidak Allah Subhanahu wa taala akan memberikan semua yang dia inginkan melalui keyakinan-keyakinannya. Nah, ayuhal hadirun al-kiram, kalau kita berbicara tentang hidup kita di dunia ini yang paling penting. Anak-anak kita harus ditumbuhkan sifat optimis. Sifat optimis. Dia harus bagus di dunia. Dia harus baik di akhirat. Dia harus pintar. Dia harus berani. Dia harus rajin. Dia harus belajar dan sebagainya. Dengan optimis itu dia bisa menjalani hidup dia sampai masa dewasa nanti. Kalau kita dari sekarang sudah memberikan sikap bukan optimis, pesimis, mereka mundur. Sudahlah, cukuplah sampai SMP baik kau tuh. Kamu becak bapak. Jangan. Harus tinggi lagi. Sebab Al-Quran mengajarkan kebaikan kita di dunia adalah ketika kita berusaha. Ada satu buku judulnya Al-Barakah fi Fadlis Sa'yi wal Harakah. Kalau mau dapat berkah, itu harus ada usaha dan gerak. Sebab berkah itu bisa kita dapat kalau kita usaha. Berkah di dunia, di keluarga, usaha dulu. Macam mana usahanya? Ajak anak kita. Uang zaman dulu, Bapak dan Ibu sekalian, habis maghrib, anak-anaknya dikumpulkan. Ngaji sama-sama, benar kan? Bapaknya kan ngaji, paling edak taruhlah ngaji Yasin di rumah. Bapaknya ngaji Yasin, anaknya melok sama-sama. Habis ngaji Yasin, baca ratib. Biasa kan enggak itu? Kalau di Palembang mungkin namanya ratib saman. Ratib saman. Kalau sekarang mungkin banyak ratib Haldad, ratib Al-Atos. Tapi bukan masalah ratibnya, masalah kita sama budak-budak di rumah. Kita kan sholat di masjid maghrib. Biasanya kalau habis maghrib balik ke rumah ngapa? Beratib sama budak-budak. Kita kalau rumahnya jauh dari masjid, jadi imam di rumah. Ajak budak ngaji, tadarus. Nah, kita tadarus ini biasanya di bulan Ramadan baik, Pak. Ada. Tadarus kita ini di bulan Ramadan. Bulan Ramadan itu sehari harus 1 juz, harus selesai. Mana caranya supaya
malam lebaran kita khotaman. Target. Tapi habis bulan Ramadan kita tidak tadarusan lagi. Nah, mengapa harus bisa kita lakukan usaha mencari berkah? Karena setelah kita berhasil melakukannya, beraktivitas, mengerjakan target kita, maka insya Allah berkah itu dapat. Apa ciri berkah itu dapat? Pertama, budak baca ngaji. Kalau budak baca ngaji, kita senang, apalagi dia sudah khotaman. Jangan Iqra baik kan? Iqra 4, Iqra 3, Iqra 6. Habis Iqra kan lanjut Al-Qur'an. Nah, sekarang banyak rumah-rumah tahfiz yang mengajarkan anak-anak ini baca Al-Qur'an dan menghafal Al-Qur'an. Dan ketika dia sudah sampai hafalan juz 4, juz 5, alhamdulillah semuanya jadi al-hafiz, kita memiliki kebanggaan kepada anak kita. Nah, ayyuhal hadirun al-kiram, kalau kita berbicara tentang kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, penting bagi kita melihat sebenarnya bagaimana Al-Quran itu memandang dunia ini. Kadang-kadang banyak uang ceramah, banyak ustadz ceramah yang menceritakan betapa dunia ini seolah-olah sesuatu yang jahat buat kita. Wong Islam itu tidak perlu kaya, yang penting dia berkah baik. Ada yang macam itu. Sudahlah begawe banyak jauh-jauh, yang penting baca solat, baca ngaji, tidak usahlah nak belajar komputer bahasa Inggris. Ada yang berpikiran macam itu. Tapi ternyata Bapak dan Ibu sekalian, Al-Quran, Nabi Muhammad selalu mengajarkan kepada manusia untuk bisa menguasai berbagai hal. Teknologi harus bisa kita kuasai. Kita main HP kalah sama budak-budak, baik. Budak-budak main HP pacak kalau. Kita paling cuma dengar telepon baik. Itu pun nanya dulu siapa namanya, dah kejingoan lagi kan mata kita kan. Siapa nama nelpon ini? Apalagi sekarang HP itu isinya game galau. Ya tak? Game apa budak-budak ini yang paling seneng? Game yang wong goco-gocoan, Mobile Legend, ya tak? Benar tak, Dek? Mobile Legend, macam-macam. Yang secara teknologi anak-anak kita ternyata lebih bisa daripada kita. Tapi maksudnya begini, kalau kita berbicara kehidupan di dunia, artinya kita berbicara masalah syariat. Syariat ini bukan hakikat, Pak. Bukan yakin, pasti. Kagak insya Allah lagi ada rezeki kita. Duduk di rumah, dosa pencarian. Itu hakikat. Ada kagak rezeki kita, tenang baik. Ada lapar, Pak, ini belilah beras tuh. Tenang baik. Tak baca, Pak. Kalau nak makan harus beli beras. Beras dibeli bukan langsung baca dimakan. Masak dulu. Lah masak, bukan makan beras baik kita. Cari sayurannya, beli lagi. Artinya ayyuhal hadirun, segala usaha yang ingin kita dapatkan harus kita awali dengan kegiatan. Nak makan, nyari duit dulu. Syariat. Udah ada nasinya, kita makan. Ini sudah ada nasi, sudah ada makanan, sudah pacak digerakkan, tapi Tuhan tidak ngenjuk kita makan. Sakit perut. Sudah ada nasi kebuli di depan kondangan, tak baca. Kenapa? Darah tinggi kita nih. Tak baca lagi. Sudah ada makanan besar-besar, bagus-bagus depan kita pas lagi kondangan. Nyingok ngapo? Kari galo ini. Pening loh kak kita makan. Ada syariat yang harus kita lakukan karena kita hidup di dunia. Nah, ayyuhal hadirun Bapak dan Ibu sekalian, orang yang melakukan syariat ini dia dapat pahala. Jangan disangka kita nyari duit itu tidak dapat pahala. Saban sehari kita ini begawe, Pak. Dari pagi sampai siang, sampai sore, sampai umur 60 baru pensiun. Itu pun masih ada gawe lagi di rumah. Nah, semua aktivitas yang kita kerjakan di rumah, kalau kita niatnya
lillahi ta'ala, bisa jadi amal soleh kita. Artinya kehidupan di dunia ini memang kehidupan syariat. Di situ berlaku, siapa yang bekerja dia dapat, siapa yang beramal dia dapat, siapa yang mencari nafkah dia dapat. Kaget hasilnya baru di akhirat. Apa di akhirat? Allah berikan nikmat, Allah berikan pahala, Allah berikan surga, Allah berikan rahmat dan sebagainya. Yang ini urusan Allah, bukan urusan kita. Urusan kita di dunia ini begawe, tapi begawe yang benar. Urusan kita di dunia ini nyari rezeki, tapi nyari rezeki yang benar. Urusan di dunia ini beramal, tapi beramal yang benar. Karena itu ayuhal hadirun, kalau di dunia baik, insya Allah di akhirat baik. Jadi prinsipnya kalau nak dapat kebaikan di akhirat, di dunia ini harus baik. Walaupun Al-Quran menyebut kata dunia ini sebagai sebuah permainan, hawa nafsu. Karena itu kita dibekali dengan agama. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, dunia fama mata'ul hayatid dunya illa mata'il ghurur. Fama mata'ul hayatid dunya fil akhirah illa qalil. Kesenangan di dunia dibanding akhirat sedikit. Jadi memang ayuhal hadirun boleh senang-senang, asal ingat. Saya mau tanya sama Bapak Ibu, kalau diunjuk hadiah sama gubernur mobil, galak tak nerimanya? Ibu-ibu, diunjuk hadiah gubernur mobil, galak tak nerimanya? Galak. Tapi tak pacak makainya. Masih nak diterima tak mobilnya? Masih kan? Ngapa? Karena kesenangan. Manusia boleh merasakan kesenangan, tapi gitu, kesenangan kita di dunia jangan sampai melalaikan buat mencari yang lain. Maksudnya begini ayuhal hadirun al-kiram, kalau kita berbicara tentang dunia, tentang kehidupan zaman sekarang, tidak habis-habis, ya, tidak habis-habis. Kita punya rumah pengen besai, punya bele pengen dibagusi, lah punya motor pengen punya mobil, sudah punya mobil sikok pengen punya dua, lah punya uang rumah sikok pengen. Kesenangan di dunia. Nah, kesenangan di dunia itu maksud Al-Quran bukan galo-galonya. Ladas di dunia baik itu tidak boleh, ya. Ladas di dunia itu tidak boleh. Makanya biasanya kalau uang ladas itu ujung-ujungnya ludes. Ladas nih yang dia tuh ngawak mobil, nyampak akhirnya tergelincir meninggal dunia. Ladas nih naik motor, pleset, nyampak kaki sakit. Ladas nih makan cabai, sakit perut. Kalau semakin lama kita ladas, lupa, nah itu yang menyebabkan kita tidak boleh terlalu apapun di dunia ini. Maka kalau kita bicara tentang kesenangan di dunia yang sifatnya sangat sedikit, kita harus ingat ternyata ada yang sangat banyak. Sangat banyak itu di mana? Nanti di alam akhirat. Tapi ini urusan keyakinan. Kita hidup di dunia, hidup sebagai syariat, wajib nyari harta, wajib nyari rezeki, wajib belajar, wajib bertetangga, wajib bersosialisasi. Ini hidup di dunia. Makanya kepada anak-anak kita jangan bilang, tak apa-apa lah nak, yang penting kita pacak ngumpul. Suruh dia berlari, cari kegiatan, cari kesempatan kerja, suruh dia berantau dan sebagainya. Asal dibekali dengan keyakinan dan amal soleh. Nah, ayuhal hadirun, memang untuk di dunia Nabi SAW memberikan rambu-rambu. I'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abadan. Begawailah di dunia ini seolah-olah kau tuh hidup selama-lamanya. Hari ini tidak dapat rezeki, besok pasti dapat
rezeki. Hari ini kurang untungnya, besok pasti dapat untung yang lebih. Nah, ini dipraktek ke sama wong, Pak. Tengok be pedagang. Pedagang itu kalau hari ini tidak datang, hari ini tidak ada laku, besok dia jualan lagi tak? Ibu-ibu, kalau ada pedagang di pasar 16 jualan tidak laku hari ini, besok jualan lagi tak dia? Jualan. Besok lusa jualan lagi tak? Jualan lagi, malah seumur hidup jualan terus. Seumur hidup jualan terus. Ngapa? Karena dia tahu dia pasti dapat untung. Dia modal 5 juta, barang dia jual sikok misalnya 20.000, ternyata untungnya ada yang 5.000, ditawar lagi, alhamdulillah untungnya ada yang 2.000. Pokoknya dia mengejar keuntungan dengan dagang. Tidak laku sama sekali, besok jualan lagi. Nah, ini dipraktikkan oleh orang. Misalnya orang Cina, itu yakin dengan dagangannya. Saya dulu masih kecil lewat Pak di Pasar Kuto itu, ada orang yang jualan apa yang kecil-kecil nih, penete, jarum, karet, benang, yang kecil-kecil Pak. Dan jualnya di wadah apa namanya, wadah tampa. Nah, tampa jualan situ. Tiap hari dia jualan. Kalau kita mikir, wah kesianian laku udah dia jualan ini. Sampai sekarang masih ada uangnya, masih hidup. Anaknya malah bagus-bagus, pergi haji. Namanya apa namanya? Barokah. Barokah dapat dari mana? Dari dia berdagang, usaha. Jadi kira-kira begini ayuhal hadirun al-kiram. Ustadz Gures Shihab itu pernah mengatakan, memang banyak orang yang memisalkan hidup di dunia ini, Tuhan galau pasti ngenjuk. Dia argumennya macam ini. Rezeki itu tidak kemana-mana. Oh jengok be borong, pet rezeki. Kata Gures Shihab, iya betul. Tapi burung itu pagi-pagi lah keluar, sore balik bawa makanan. Disimpan di mana makanan? Di lehernya. Kalau dia punya anak, balik ke sarang, keluarkannya kan makanan dari leher dal itu, dikeluarkannya ke anaknya. Tapi tiap pagi keluar, balik sore, pagi keluar, balik sore. Itu namanya syariat. Jadi kita ini ayuhal hadirun untuk semua anak-anak diusahakan memang belajar. Dan masih kecil dulu, kita ini kadang-kadang disuruh wong tua yang kita tidak nyangka itu jadi pelajaran. Budak-budak umur 5 tahun, 6 tahun suruh nyapu. Yang betina suruh nyuci piring. Tak tahu ibu-ibu masih tak nyuruh anak-anak betina nyuci piring di dapur. Sekarang mungkin tak katik lagi kita nak nyuruh, kita tu lah begawe. Budak duduk di belik tu lah kan. Belik, main komputer, makan bawa ke belik. Pas dijengok piring semalam belum dikeluarkannya dari belik. Singitnya bawa kasur. Saking perubahan zaman. Nah, ngajarkan anak usaha begawe dari kecil itu bagus. Kita dulu tinggal dekat pasar, melok jualan. Melok baik. Seneng melok jualan tuh. Tapi dengan kita ikut jualan, kita punya semangat. Oh, ternyata nyari duit itu begini. Ada kerja, ada usaha, ada keterampilan. Ayuhal hadirun, dengan kata lain, kalau kita berbicara tentang apa yang ingin kita dapatkan di dunia, boleh kita minta yang besar-besar. Sebut sama Tuhan tu jelas-jelas, ya Allah aku pengen minta duit nak beli rumah. Nah, boleh. Ya Allah, aku nak pengen minta rezeki, aku nak ada duitnya, nak beli motor, penting nian motor ini. Boleh. Tidak. Kalau misalnya kehilangan barang, macam yang video budak kecil viral itu kan, hilang duit 12.000 kan, sepalembang anget tahu kalau 12.000, ya Allah, oi balik ke lah, oi manggil Allah, oi kan, saking polosnya budak itu. Nah, memang ayuhal hadirun al-kiram, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita
bolehlah kita nyari amal akhirat. Boleh Pak. Kita duduk di masjid lama-lama boleh. Kita baca Quran banyak-banyak boleh, bagus. Kita sholat tiap hari di masjid, puasa tiap hari boleh. Kita nak macam-macam boleh di akhirat, di dunia untuk akhirat boleh. Tapi jangan lupa di akhirat di dunia ini ada kewajiban. Makanya orang pada zaman Nabi ada satu sahabat yang setiap hari berpuasa, setiap hari baca Quran, setiap hari beribadah. Kedengeran sama Nabi. Nah, wong ini tak balik-balik, masjid itulah, ibadah baik, semayang baik, puasa baik. Ada keluarga tak dia? Ada keluarga. Ada anak tak? Ada anak. Oh, kata Nabi, puasalah, habis itu batal ke? Semayanglah, habis itu cari kegiatan yang lain. Sebab di badan kita ini ada hak. Ada hak istri di badan kita, ada hak anak kita di badan kita, ada hak keluarga kita, ada hak masyarakat. Jangan ngurusi sesuatu yang berlebihan walaupun dalam masalah ibadah. Artinya ayuhal hadirun, kalau bicara ibadah, ibadah itu besar di dalam Al-Quran. Al-Quran itu berbicara ibadah dalam bentuk yang banyak. Salah satunya amal soleh. Surat Wal Asri, hafal kan? Wal Asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Wong yang beruntung itu wong yang beriman dan beramal soleh. Jadi kalau kita lihat Al-Quran yang berbicara amal soleh, itu banyak nian ayat-ayatnya. Pertanyaannya, amal soleh itu apa? Amal soleh itu ngaji? Betul. Amal soleh itu ibadah puasa? Betul. Amal soleh itu nyari duit? Betul. Semua aktivitas kita bisa masuk amal soleh. Kita hari ini berkumpul, silaturahmi, amal soleh. Kita ngobrol-ngobrol kelakar, seneng hati kita, nyenengi wong, amal soleh. Ibu-ibu arisan, paling bantu, amal soleh. Belajar, amal soleh. Setiap perilaku kita, setiap aktivitas kita, kalau itu memang kita lakukan untuk mendapatkan ridho Allah, sesuai dengan aturan Allah, maka itu disebut dengan amal soleh. Jadi amal soleh inilah yang namanya ibadah yang luas tadi. Jadi walaupun dia tukang parkir, kalau dia parkir jujur, dia bisa jadi amal soleh. Walaupun dia satpam, tapi amanah dalam tugasnya, itu jadi amal soleh. Walaupun dia seorang guru, walaupun dia seorang buruh, walaupun dia karyawan, walaupun dia pedagang, hatta walaupun dia gubernur, kalau dia beramal baik bisa menjadi amal soleh. Artinya wong amal soleh ini wong yang melakukan apapun tapi baik. Apa ukuran baik? Ukuran baik itu bermanfaat buat dia, bermanfaat buat orang lain, tidak merugikan orang lain. Kita jualan Pak, kalau merugikan orang lain jadi dosa. Apalagi ngambil untung yang berlipat-lipat. Tidak boleh dalam agama Islam. Modal 5.000 untuk jualnya kaget mau 10.000. Mudi ke pulau. Ini barang asli ini. Ini batu asli. Nah, taunya batu apa aja Pelembang ngomong nih. Batu lumpang jadi kecencen. Oh ini asli ini nah 400.000 aku beli, padahal modal cuma 10.000 misalnya. Ada unsur bohong, itu yang tidak boleh. Nah, ayuhal hadirun al-kiram, dengan kata lain, kalau bicara tentang mencari kehidupan di dunia, seolah-olah kita itu abadi. Jangan putus asa. Wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Tapi kalau sudah nak beramal, nah beramallah seolah-olah ini kesempatan terakhir. Sudah tawakal di situ. Jadi kalau di dunia kita optimis, di akhirat kita tawakal. Maksudnya apa?
sudah banyak yang kita lakukan dalam kehidupan di dunia, urusan akhirat, urusan Tuhan. Sebab bisa jadi amal kita yang kecil, kalau di situ Allah ridho, bisa jadi amal baik, husnul khotimah. Tapi kalau misalnya amal banyak, tapi masih saja ada riak dan sebagainya, bisa jadi su'ul khotimah. Dengan kata lain begini, ayuhal hadirun. Ibu-ibu kalau ngurusi wong rumah, ya, ngurusi laki, ngurusi anak dari kecil sampai besar, itu bahkan jadi amal yang paling baik buat kita.